Semangat pagi. Ya, semangat pagi. Coba satu kali tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih. Ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatiannya sehingga ibu-ibu bisa meluangkan waktu untuk kita berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan P2K2 ini. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang bagaimana merencanakan keuangan dalam berusaha. Coba siapa yang ingat tadi apa yang dibahas? Ya, apa yang tadi dibahas? Ya, betul. Ya, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang merencanakan keuangan dalam usaha. Coba, ada yang sudah punya usaha belum? Ibu Ani sudah punya usaha belum? Oh, udah apa usahanya? Oh, dagang, kelongkongan. Ibu Siti sudah punya usaha? Ya belum. Kenapa belum punya usaha? Oh, suaminya usaha. Ibu usaha tidak? Oh, menjaga anaknya di rumah. Ya, Ibu Maisaroh punya usaha belum? Udah. Di mana usahanya? Di pinggir sekolah. Ya. Ibu siapa? Ibu Didah sudah punya usaha belum, Ibu? Sudah. Apa usahanya? Oh, dagang gorengan di pinggir sekolah. Ya, dari beberapa ibu-ibu ini coba saya tanya, coba angkat tangan yang sudah punya usaha. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari 20 orang ini ternyata 5 orang, udah 7 orang ada yang sudah punya usaha. Itu adalah hal yang bagus. Nah, sekarang saya tanya, sebelum kita usaha, apa yang harus kita miliki? Ya, modal. Betul. Modal adalah hal yang sangat penting dalam berusaha. Dan yang akan kita bahas saat ini adalah merencanakan keuangan usaha. Dalam maksud dari poin tersebut adalah modal usaha yang akan kita gunakan untuk berusaha. Nah, dari mana Ibu punya modal dulu ketika awal berusaha, awal punya perusahaan, awal punya usaha? Dari mana Ibu punya modal? Itu Ibu Siti dari mana? Warisan orang tua. Ibu Ani dari mana, Ibu? Oh, dari pinjaman dari kakak. Ya, kalau Ibu Maisaroh tadi usaha gorengannya dimulainya dari mana? Punya modal pertama kali dagang itu dari mana modalnya? Oh, pinjam ke bank. Ya. Kalau Ibu Didah dari mana dulu pertama kali punya modal untuk melaksanakan usaha? Ibu Didah katanya modalnya dari suaminya yang bekerja di luar kota. Ya, dari beberapa jawaban ibu-ibu tadi dapat kita simpulkan ada berbagai faktor modal yang didapat. 1 dari warisan, yang kedua dari pinjaman, yang keempat dari aset, yang ketiga dari aset pribadi. Ya, yaitu dalam modal usaha. Modal usaha merupakan hal yang sangat penting ketika kita akan memulai usaha. Modal dalam usaha bisa berbentuk uang, bisa bentuk barang, ya itu modal usaha. Contoh dalam bentuk uang. Ketika kita akan mengawali usaha, maka kita harus membeli bahan-bahan pokok yang akan kita jual. Apa produk yang akan kita buat, sehingga nanti kita jual, kita bisa pasarkan. Dari mana uang tersebut? 1 tadi bisa ke kita yang paling utama, yaitu dari modal kita sendiri. Misal kita punya domba,
3. Bisa domba tersebut kita jual untuk modal usaha. Misalkan dari tadi usahanya ternak domba atau penggemukan domba, kita jual, kita lakukan usaha dagang, misalkan dagang ikan, dagang sayuran, dagang kelontongan, atau dagang makanan ringan di sekolah. Itu. Dan yang paling bagus adalah modal itu adalah modal aset sendiri dari milik kita sendiri. Nah, kalaupun tidak ada modal dari sendiri, yang kedua, solusi yang kedua yaitu bisa kita meminjam. Meminjam dari siapa? Bisa yang di daerah biasanya meminjam itu ke saudaranya dulu atau ke orang tuanya dulu. Biasanya meminjam ke saudara atau ke orang tua itu tidak memakai bunga, cukup atas dasar saling percaya. Dan kalaupun tidak ada, bisa kita meminjam dari pihak bank. Dari pihak bank kita meminjam, ada yang sekarang disebut dengan program KUR, kredit usaha rakyat, bisa meminjam. Kemudian pemerintah juga ada memberikan bantuan dalam bentuk perusahaan, biasanya dalam bentuk KUBU, kelompok usaha bersama. Biasanya pemerintah mendanai perusahaan-perusahaan tersebut dari KUBU. Nah, namun yang kita perlu pahami sebelum kita meminjam modal atau berusaha, kita pastikan dulu untuk apa uang yang kita pinjam, serta usaha apa yang akan kita lakukan. Kemudian kita perkirakan apakah usaha yang akan kita lakukan itu akan menguntungkan ataukah sebaliknya. Betul tidak? Percuma kita sekarang berusaha kalau akhirnya merugikan. Makanya kita harus membuat perhitungan yang matang sebelum berusaha. Ibu sudah berapa tahun dagang kelontongannya? Ya, sudah berapa tahun? Sudah 6 bulan. Bu Ani dagang gorengannya sudah berapa tahun? Sudah 2 tahun, memasuki 2 tahun. Bagaimana perkembangannya? Apakah berkembang atau tidak? Bu Ani, modal awal pertama dulu ketika dagang gorengan berapa? 300.000. Dari mana ibu dapat modal itu? Dari menjual ternak. Iya. Sekarang kira-kira setiap hari ibu produksi berapa? Mendapatkan hasil dari penjualan. Sehari mendapatkan hasil berapa? 250.000. Iya. Setiap hari 250.000. Untuk modalnya berapa? Modal untuk pembuatan gorengan tersebut 150.000 ya. Jadi kemungkinan besar Bu Ani akan mendapatkan hasil setiap hari 100.000 dari penjualan gorengan. Apakah itu menguntungkan? Sangat menguntungkan, dan tentunya akan sangat membantu dalam keuangan keluarga, sehingga nanti bisa membantu anaknya untuk biaya anak bersekolah, untuk biaya kehidupan sehari-hari, untuk biaya pembelian pakaian dan sebagainya. Ibu-ibu, setelah kita tadi punya modal, maka yang harus kita lakukan adalah perhitungan yang matang terhadap usaha yang akan kita lakukan. Mulai dari misalkan sekarang dalam cerita ini ada diceritakan Ibu Lili, yaitu berusaha, memiliki usaha, berencana untuk memiliki usaha, yaitu menjual ikan. Dia tanyakan dulu kepada teman-temannya, dia baca buku. Setelah baca buku, dia tanyakan kepada pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan. Kalau toh dia mampu, akhirnya dia menentukan untuk berjualan ikan. Nah, kita lihat dalam cerita ini, boleh ibu bacakan apa dalam paragraf pertama? Ya, kita sama-sama dengarkan. Apa Bu?
Ya, setelah mengembangkan ide dan menilai kelayakan, Ibu Lili mulai merencanakan keuangan usahanya. Sebagai modal, Ibu Lili mendapatkan pinjaman 100.000 tanpa bunga dari adiknya. Namun demikian, ia harus mengembalikan angka dalam jangka waktu 1 minggu. Berapakah modal awal Bu Lili? Berapa modalnya yang dia pinjam? 100.000. Ya, selanjutnya paragraf kedua. Dalam paragraf kedua, Bu Lili akan berusaha selama 6 hari dalam seminggu. Dalam 1 hari berjualan diperkirakan Ibu Lili bisa menjual ikan rata-rata 18 ekor dengan harga 5.000. Berapa pemasukan Ibu Lili? 18 ekor kali 6 hari kali 5.000 sama dengan 540.000. Modal awalnya berapa? Yang dia pinjam 100.000. Kemudian dalam 6 hari dia perhitungannya dia akan menjual 18 ekor. 1 ekornya 5.000 dan 1 minggu itu 6 hari, berarti 18 kali 5.000 kali 6 hari sama dengan 540.000. Namun toh kebutuhan Bu Lili bukan hanya ikan, tentunya dia juga membutuhkan alat. Betul tidak Bu? Alat, misalkan alat untuk panci, katel, ataupun kemudian juga gasnya harus dibeli. Setelah gas tidak cukup hanya itu, bumbunya diperkirakan untuk bumbu yaitu berapa? 120.000, dan untuk alatnya yaitu 32.000. Jadi Bu Lili menghabiskan modal pertama yaitu 30 kilo ikan dikali 10.000 sama dengan 300.000, bumbu 120.000 seminggu, dan gas yaitu 15.000. Kemudian alatnya yaitu 32.000. Jadi total modal Bu Lili yang dibutuhkan Bu Lili dalam minggu pertama yaitu berapa? 475.000. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya yaitu 540.000. Jadi ada selisih antara modal dan penghasilan yaitu 75.000. Nah, namun demikian tidak akan sama modal awal dengan modal minggu kedua. Kenapa kira-kira Ibu? Minggu pertama modalnya 475.000, minggu kedua sama tidak? Tidak, iya betul tidak. Kenapa tidak? Ada yang bisa menjawab kenapa tidak sama? Ya betul, karena kebutuhan alat itu tidak mungkin setiap minggu. Misalkan kita membeli panci tidak mungkin setiap minggu, ataupun kita membeli gas tidak mungkin setiap minggu. Mungkin saja ada sisa dari minggu yang kemarin. Ya seperti ini Bu Lili, modal awalnya mungkin di minggu pertama akan besar, namun di minggu kedua tidak akan sebesar minggu pertama, namun hasilnya akan tetap sama omsetnya. Ya, jadi kita berusaha. Di sini kita lihat Ibu Lili, dari cerita Bu Lili, minggu pertama hanya mendapatkan selisih uang keuntungan 65.000, namun di minggu kedua hasilnya hampir mencapai keuntungannya apabila dagangannya laku bisa mencapai berapa? 120.000. Nah, jadi ibu-ibu, sebelum kita berusaha, sebelum kita melakukan sebuah